Na'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ibu-ibu majelis taklim yang saya muliakan, senantiasa kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Allah masih memberikan kekuatan iman kepada ibu-ibu, walaupun mungkin banyak yang bisa ibu lakukan sore menjelang maghrib ini, tapi ibu sisihkan waktu itu untuk menuntut ilmu. Semoga apa-apa yang ibu lakukan ini dibalas Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Semoga dengan banyak kita bersolawat, kita nantinya mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Sore hari ini kita akan meneladani ya Bu ya, perempuan-perempuan solehah yang diceritakan Allah di dalam Al-Quran. Nah, yang pertama itu yang diceritakan Allah itu Ibunda Siti Hawa ya Bu. Nah, itu yang pertama. Kalau kita lihat dalam surah An-Nisa ayat 1, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaalu bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Jadi kata Allah, kita ini diciptakan dari laki-laki dan perempuan, maksudnya Adam dan Hawa. Kemudian diperkembangbiakkan sampai banyak, sampai seperti sekarang. Nah, itulah yang diceritakan Allah dalam Al-Quran tentang proses penciptaan manusia dari Nabi Adam dan Siti Hawa. Cuman Bu, Allah menciptakan Hawa ini sebagaimana yang lazim kita kenal dari tulang rusuk Nabi Adam. Kalau tulang rusuk itu kan berarti terkepit dia sama tangan nih Bu ya. Jadi perempuan tuh untuk dilindungi. Cuman sekarang dibuatnya dari tulang punggung nih Bu ya. Perempuan dari tulang rusuk jadi tulang punggung sekarang kan Bu. Nah, makanya sekarang ini Bu ya tidak berkah hidup laki-laki dibuatnya. Karena saya perhatikan Bu, apalagi di daerah-daerah yang paling banyak mengirim TKW, tenaga kerja wanita. Salah satunya ada daerah, saya nanti takut menyebutnya salah lagi. Laki-lakinya bangga diam di rumah Bu, mendapat kiriman dari istrinya, dia beli Honda baru. Kan terbalik sekarang nih Bu, laki-laki yang ngasuh anak di rumah ya Bu, yang ganti popok, masak air, nyuci, ya istri kerja. Nah, tuh Bu. Padahal perempuan ini diciptakan Allah dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau tidak pandai-pandai meluruskan, dia patah. Tapi kalau dibiarkan dia tetap bengkok. Jadi alhamdulillah lah Bu, ibu mau mengaji seperti ini. Jadi meluruskannya pun kalau terlurus betul tidaklah patah hati Bu jadinya. Gitu ya Bu ya. Tapi kalau yang tidak Bu diluruskan, patah dia, melawan dia kadang ya Bu ya. Kalau dia tidak tahu agama, seperti ada kejadian nih Bu, suaminya berhenti kerja karena PPKM, PSBB ya Bu ya. Cuman di sisi lain saya setuju suaminya ini berhenti kerja karena di pekerjaan yang lama itu untuk mempertahankan iman sulit. Nah, itu Bu. Untuk mempertahankan iman itu sulit, berhentilah dia bekerja. Kemudian dia bukalah warung makan. Nah, suami ini yang tukang ke pasar, menyiapkan tempat, membersihkan untuk bagian mencuci piring, kemudian membuatkan orang minum kopi. Istri yang melayani di depan. Alhamdulillah setelah berganti-ganti jualan, lontong tidak laku, ganti soto tidak laku, ganti nasi. Nah begitu nasi laku Bu, otomatis yang banyak makan adalah laki-laki ya Bu. Nah,
Cuman belakangan mulai timbul masalah. Masalahnya tuh apa? Istri saya ini terlalu ramah sama laki-laki, Ustaz. Nah, itu jadinya, Bu. Coba lah Ibu bayangin ya, Bu ya. Kita dulu perempuan rumahan, tiba-tiba masuk makan laki-laki muda ganteng-ganteng ya, Bu ya. Jadi lauk satu jadi dua kadang, Bu. Berlebih-lebih kan. Tentu tidak enak perasaan suaminya gitu, Bu ya. Setiap kali saya nasihati, hati abang kotor, hati abang kotor. Nah, itulah bahayanya kalau dapat istri yang tidak tahu agama ya. Jadi dia merasa padahal suaminya ini tidak ingin disebut laki-laki dayus, membiarkan istri salah. Berakrab-akrab sama laki-laki kan nggak boleh, Bu. Maksud suami ini habis ngidangin, misalnya berapa kita jual harganya, sesuaikan aja lauknya sekian, nggak usah dilebih-lebihkan. Ini tiba Pak ojol tua masuk Ustadz pas lauknya, nggak ada ditemaninya duduk. Ini kalau anak-anak muda ditemaninya makan, ditemaninya ngobrol, dengan alasan kita harus ramah dengan pembeli, tahu abang dah, nanti nak mau orang makan sini lagi. Jadi gara-gara mengharapkan duit dia yang segitu tuh kau ndak kau hargai suami kau nih gitu, jadinya Bu bertengkar. Nah, kalau dapat istri yang seperti ini susah kan Bu meluruskannya, jadi patah dia sekarang, Bu. Nah, patah dia sekarang nih. Tapi kalau nanti dibiarkan jadi bengkok, dia udah banyak juga kejadian. Suaminya udah berpositif aja, dibiarkannya aja istrinya gitu ya, Bu, ke kawan-kawan. Akhirnya Bu terlupalah setelah suaminya menelpon. Nah, ini yang lain nih, Bu, yang membiarkan istrinya gitu ya, Bu ya. Dibiarkannya aja istrinya, enggak usah buruk sangka. Enggak mungkin lah istri macam itu. Ibu tahu enggak, iblis nih hebat, Bu. Sedangkan pemilik pesantren aja diperkosanya santrinya, Bu. Ya, Bu ya. Enggak ada, Bu. Dia pantang ada peluang, ya Bu ya, pantang ada peluang. Berapa jahatnya itu, Bu? Bukan agama yang salah. Memang iblis tuh hebat dia, Bu. Dia ngambil peluang. Dia ngambil peluang. 12 orang santri diperkosa, 9 udah melahirkan. Bisa ditutupinya dari tahun 2016, Bu. Hebat ya kan, Bu ya. Jadi Islam yang terburuk jadinya ya, Bu. Padahal Islam sangat melarang dan menentang hal seperti ini. Nah, dibiarkannya istrinya, Bu. Jadi waktu dia habis telepon istrinya, lupa istrinya mematikan tanda mati itu, Bu. Rupanya sedang sama laki-laki. Saya dengar terus Ustadz apa pembicaraan dia, pokoknya udah tidak wajar lah Ustadz. Nah, itulah jadinya, Bu, dibiarkan salah, dikasih tahu, kalau tidak ngerti dia bisa patah, dia meluruskannya bisa patah dia. Nah, itulah kodratnya perempuan ini, dan berbahagialah, Bu, suami Ibu memiliki istri-istri yang mau belajar agama, menghafal hadis ya, Bu ya. Bahagia enggak Bapak jadinya, Bu? Ibu pulang pengajian beruntung suami, Bu. Deh Ustaz, dulu asal minta makan Ustaz, ambillah sendiri itu tuh kosmos nasi itu, tuh air. Udah aku masak kan enggak pandai juga ngambil lagi. Semenjak ikut pengajian, abang makan, Bang. Nah, kan itu, Bu, jadinya. Biarlah Bang ambilkan, biasa Bang ambil sendiri, tidak usah Bang, biar aku ngambilkan. Ini kata Ustadz pahala. Kan senang hati suami jadinya, Bu. Dulu azab saya dimarah-marah tuh Ustadz, semenjak dia pengajian lah. Kan ada untungnya tuh, Bu ya. Bahagia jadinya suami, Bu. Cuman, Bu, kenapa suami kadang tidak bahagianya istrinya rajin pengajian? Cara ngasih tahu suami ini kan sifat dasarnya sombong, Bu. Jadi kalau ngasih tahu suami itu seperti orang kentut, Bu. Ditembak dinding kena hidung. Nggak boleh ke dia langsung. Ini kadang baru pulang pengajian, suaminya pas ngaji, Bu. Salah, ada tua anak pandai juga ngaji, bodoh abang nih. Tentu tuh sentak suaminya, Bu. Salah beruduk. Beruduk tuh Bang, nggak macam itu caranya, pakai air yang mengalir. Udah tua nggak juga belajar. Kan sakit hatinya jadinya, Bu. Bagus nak ngaji dia lagi Ustaz. Waktu nak ngaji lu baik dia. Itu pula dia. Jadi hati-hati juga nih, Bu. Nah, kemudian, Bu, waktu Allah menciptakan Siti Hawa ini, Allah sengaja mengambil rusuk Nabi Adam di saat dia tidur. Nah, itu, Bu ya. Di saat Nabi Adam tidur, dikasih mimpi oleh Allah, mimpi perempuan cantik yang memiliki wajah lebih cantik dari apapun. Kita tahu riwayat Siti Hawa ini, Bunda Siti Hawa ini cantik itu, Bu ya, ketika membahas masalah Siti Sarah. Jadi apa kata riwayat? Kecantikan Siti Sarah itu
hampir sama dengan Siti Hawa. Berarti kan jauh betul rentang waktunya ada perempuan secantik itu gitu ya Bu ya. Nah, Siti Hawa ini dimimpikan dulu Nabi Adam, baru dicabut rusuknya itu Bu. Jadi hilang rasanya. Makanya dokter-dokter selalu menidurkan pasien dulu dibius sebelum dioperasi. Nah, karena Allah tahu bahwa manusia itu tidak suka dengan penderitaan. Nah makanya lah Bu ya, untuk sakitnya ditarik rusuk itu perempuan menebusnya dengan melahirkan dengan rasa sakit. Nah, tapi kalau perempuan Bu ya yang tidak nikah itu rata-rata Bu melahirnya tanpa rasa sakit Bu. Karena Allah tidak ingin dia terhapus dosa-dosanya. Kan kalau orang melahirkan Bu terhapus seluruh dosa-dosanya. Seperti seorang anak yang baru dilahirkan oleh ibunya. Jadi makanya kalau perempuan yang tidak halal dia melahirkan, Allah tidak kasih rasa sakit. Nah, kan mudah-mudah aja semua Bu. Di sekolah gitu ya Bu ya, di WC, sembarang enak aja keluarnya Bu. Nah, karena Allah tidak menginginkan dia merasakan rasa sakit untuk terhapus dosa-dosanya. Nah itulah bedanya Bu. Orang bertanya, kenapa orang aborsi itu enak-enak aja keluar anaknya? Nah, Bu ya. Tapi orang yang melahirkan ngapa susah? Kadang sampai 3 hari ya Bu ya, udah rontok-rontok rambut suaminya ditariknya Bu ya, enggak juga keluar anaknya. Udah gini-gini suami ya Bu ya. Nah, kontraksi itu berapa sakitnya kan Bu? Pernah laki-laki dicoba rasa sakit melahirkan, enggak ada yang tembus satupun Bu. Pakai alat Bu, pakai alat ditaruh di perut laki-laki untuk merasakan sakitnya melahirkan. Kalah semua, nyerah Bu. Makanya wajar perempuan kalau meninggal melahirkan itu mati syahid. Nah, mati syahid ya Bu. Nah jadi setelah tertidur Nabi Adam diambil oleh Allah rusuknya untuk menciptakan Hawa. Pas Adam bangun, mimpinya jadi kenyataan. Berhasratlah Nabi Adam terhadap Siti Hawa. Nah inilah hasrat pertama laki-laki terhadap perempuan. Nah cuman Bu, kelemahannya tuh gini, karena laki-laki ini dia sangat mencintai istri, kadang dia juga, karena Nabi Adam waktu itu kan belum punya pengalaman banyak nih Bu kan soal wanita gitu. Jadi apa-apa keinginan Siti Hawa ini selalu dikabulkan oleh Nabi Adam. Termasuklah ketika iblis merayu Siti Hawa. Jadi Nabi Adam awalnya nggak dirayu iblis Bu. Yang dirayu itu adalah Siti Hawa. Siti Hawa dirayu oleh iblis, Hawa, sebanyak ini di surga apa kalian yang tidak boleh makan buah kuldi? Kalian tahu tidak arti kuldi itu keabadian? Tidak, Allah tuh tidak ingin kalian abadi di sini. Aku memang benci sama kalian Hawa, gara-gara kalian aku terusir. Tapi kalau untuk yang ini tolonglah kalian dengar kata-kataku. Kalau mau kalian abadi, nah, makanlah buah kuldi itu. Ada tidak manusia yang macam ini kata-katanya Bu? Ada. Kak, aku bukan mengadu-ngadu nih Kak ya. Aku berkawan sama kakak, aku kakak diginikan kan tidak enak juga hati aku. Nah, kan ini kayaknya kan iblis itu iblis yang Siti Hawa itu kan masih hidup sampai sekarang Bu. Jadi asal ibu mendengar bahasa itu, aduh ini positif nih. Ini iblis yang mengganggu Siti Hawa. Nah, caranya tuh bijaksana loh Bu, betul kan Bu? Caranya bijaksana Bu. Dan kita pasti sering lah dalam pergaulan sehari-hari menyaksikan atau mendengar orang yang seperti ini. Kakak janganlah tersinggung ya Kak ya. Ngapa? Nanti cerita bermusuhlah kakak nanti jadinya. Kan inilah Bu. Akhirnya dibilangnya juga Bu. Jadi dirayunya Siti Hawa ngomong sama suaminya. Nah Nabi Adam diiyakannya Bu. Nah itulah artinya tidak semua pengaduan istri itu hanya harus ditelan suami mentah-mentah. Kadang kan kalimat hiperbola itu Bu ya sering muncul, misalnya ada kawan ibu yang cerita sama ibu. Dia cerita itu enggak nangis Bu, dia cuma bilang Kak pinjamlah duit kakak 200.000 dulu Kak, menjelang seminggu lagi. Nanti dia cerita sama suaminya beda, menangis-nangis Bang, berguling-guling di depan aku. Jadi macam itu Bu. Jadi karena penyampaian seperti itu Nabi Adam apa juga jadinya, memang dia benci sama kita Bang, tapi kita cerna juga lah kata-kata dia tuh. Arti khuldi itu keabadian. Allah tuh tidak ingin kita abadi.
Jadi kalau mau abadi harus kita makan itu, Pak. Nah, disitulah Bu, ditampung oleh Nabi Adam semua diiyakannya gitu, Bu. Setelah diiyakan, dimakan buah kuldi, tanggallah aurat si Nabi Adam dan ibunda Siti Hawa. Kemudian kocar-kacir di surga, ayo Bu ya, merasa bersalah betul, akhirnya diusir Allah ke dunia ini. Turun sampai di bumi, terpisahlah kedua-duanya. Nah, cuman bedanya sama iblis apa Bu? Nabi Adam, Siti Hawa begitu terusir merasa menyesal dan minta ampun. Beda sama iblis, terusir makin tinggi kesombongannya Bu. Tengoklah aku sesatkan semuanya. Iblis yang seperti ini pun banyak sekarang. Misalnya tengoklah ya, biar sama-sama tidak dapat kita. Kan gitu ya Bu ya, biar sama-sama tidak dapat. Nah, itu bagian dari sifat iblis yang ada dalam diri manusia loh Bu. Nah, bedanya Nabi Adam, Siti Hawa selalu meminta ampun, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi inilah teladan kita dari ibunda Siti Hawa ini Bu. Kalau salah yang aku gitu Bu. Salah, akui, minta ampun. Jangan mencari pembenaran. Nah, kebanyakan kan kita ini Bu udah salah mencari pembenaran gitu Bu. Berusaha untuk membenarkan bahwa maksud saya tuh seperti ini loh Kak, sebetulnya enggak kayak gitu niat saya. Kan gini ya Bu ya. Padahal dia udah salah. Jadi kalau kita salah tuh udah ngaku, aku ngaku. Aku salah, aku yang menjelek-jelekkan Kakak, telanjur aku Kak mulut aku waktu itu. Minta maaf aku Kak. Kan selesai Bu, marah-marah lah orang, tapi kan selesai masalahnya kan Bu ya. Jadi Nabi Adam, Siti Hawa mencontohkan bahwa Allah senang dengan orang yang senantiasa meminta ampun kepada Allah. Tapi ingat, sekalipun diampuni Allah, berapa lama Bu? 100 tahun Bu. Namun Nabi Adam dan Siti Hawa tidak kembali lagi ke surga, tetap berada di dunia. Artinya apa? Konsekuensinya kita minta maaf kalau kita salah sama orang, bukan berarti orang itu akan baik sama kita gitu Bu. Dan kita harus jalani itu, hukuman itu harus kita jalani. Kan kadang-kadang kita sering tidak terima, padahal saya udah minta maaf, dia masih juga kayak gitu ya. Ya gitulah. Memang seperti itu Bu. Jadi bukan berarti kalau udah minta maaf, udah selesai, udah jalani aja hukuman itu. Nah Allah juga ingin gitu Bu, aku maafkan kalian, tapi aku tidak bisa lagi. Sempat orang berumah tangga macam ini Bu ya, aman rumah tangganya. Ini enggak, suami udah berkali-kali buat perangai, dimaafkan juga, dibalikkan juga ke rumah lagi Bu. Itu tambah sakit hati dibuatnya Bu. Coba tiru macam ini. Bang, sekali lagi ya Bang buat kelakuan macam ini Bang. Aku ya ndak bisa nerima Bang di rumah ini lagi. Akhirnya buat perangai suaminya Bu. Maafkanlah Bang. Aku maafkan Bang. Cuman aku ndak bisa lagi sama Bang. Itu baru mantap Bu. Ini sampai beratus kali dia buat kelakuan, balik juga ke rumah. Akhirnya kan buat kelakuan terus dia Bu. Menderita lah ibu sampai tua dibuatnya. Nah, dimaafkan tapi tidak bisa balik lagi. Nah saya salut Bu, nengok seorang perempuan. Selama ini dia udah berusaha menjadi istri yang soleha. Sampai dia ikut bekerja membantu ekonomi suaminya yang lemah. Tidak ada masalah sama dia. Karena sebaik-baik sedekah istri itu kan kepada suaminya. Dan suaminya memang ada usaha tapi kurang. Istri yang membantu, tapi suami ini jahat sama dia Bu. Sering main tangan. Kemudian suami ini sering buat masalah di luar, berantem sama orang istrinya yang ngadapin nanti orang-orang kampung tuh gitu ya Bu ya. Tapi saya salut nengok dia Bu. Ditahannya dulu sampai berapa dia kuat. Tidak tahan dia lagi Bu, langsung aja dia ke pengadilan. Tidak pakai cerita-cerita sama orang Bu. Kalau kita kadang kan Bu, kawan bercerita tiap hari, diburukkannya juga suaminya, tapi dia berdua juga tiap hari ya Bu ya. Kawan dah emosi Bu. Kak, tidak tahan aku lagi loh Kak. Kawankanlah besok Kak ke pengadilan. Oh iyalah, udah semangat lah kawan mau ngawankan nih Bu sore itu. Malam di WA-nya balik, Kak jadi Kak, udah minta maaf lah abang, menyesal dia. Nah, kasihanlah kakak tidak memaafkannya. Kak ini udah 23 kali kakak cerita macam ini ya Kak ya. Nah, sampai berkali-kali memburukkan suami Bu. Dia tidak cerai-cerai juga Bu ya. Dosa bertambah memburukkan suami. Jadi Allah ini memberikan contoh kepada kita apa Bu? Kita harus konsekuen. Melanggar, selesai, aku maafkan, tapi tidak bisa untuk kembali. Nah itu Bu.
dia ke pengadilan, perempuan ini Bu, digugat cerainya suaminya, minta maaf suaminya itu, Bu, aku maafkan, tapi aku tidak akan balik sama abang. Ingatlah anak kita mah, oh gitu-gitulah Bu ya. Oh ingatlah foto-foto kita nih, dikirim-kirimnya foto-fotonya, tidak bisa Bang. Aku maafkan, sedikit pun aku tidak dendam sama Bang, tapi udah cukup, udah selesai. Itu baru Bu, jelas jadinya kan Bu ya. Ini buat perangai minta maaf lah, jangan abang buat lagi ya Bang ya. Besok dibuatnya lagi, jangan buat lagi ya Bang ya. Besok Bu jangan buat lagi ya Bang ya. Akhirnya teraniaya Bu, sakit keras istri ini jadinya. Perempuan nih Bu ya, dia kalau sempat ikut konsekuensi seperti ini, mantap dia Bu. Saya yang kasihannya itu apa? Ada seorang perempuan, suaminya jadi bandar sabu-sabu, masuk penjara yang pertama 4 tahun, masih juga didampinginya Bu. Selesai keluar, belum lama keluar Bu, ngejual sabu-sabu dia balik, masuklah lagi 5 tahun. Pokoknya total dia 4 kali masuk penjara itu 16 tahun. Jadi saya bilang, ibu bukan pemaaf ibu nih. Kalau dalam Islam ibu nih udah jubun namanya, udah pengecut. Akhirnya dia buat kelakuan terus jadinya kan Bu. Nah itu maksud saya tuh. Nah jadi Allah, aku ampuni kalian, tapi kalian tidak balik lagi ke surga. Cuman siapa yang hidup dengan caraku, kata Allah, kalian akan selamat. Nah jadi Ibunda Siti Hawa ini menerima hukuman itu, selalu menangisi dosa-dosa dan kesalahannya, sehingga diampuni oleh Allah, barulah dipertemukan lagi dengan Nabi Adam di Jabal Rahmah. Orang Indonesia bilang itu bukit jodoh ya Bu. Nah jadi Bu, apa teladannya? Mengakui kesalahan. Karena mengakui kesalahan yang berat betul, orang sekarang gengsi gitu Bu, gengsi dia mengakui kesalahan. Kadang akhirnya berantem suami istri itu Bu, nyari-nyari bahan Bu, apa yang untuk melemahkan dia ya. Sedang sholat itu yang dipikirkannya Bu. Ini nanti nih. Itu terjadi harian loh Bu, yang seperti itu Bu. Ya sehari-hari pasti seperti itu. Pantang kalah gitu Bu. Apakah semua manusia seperti itu? Awalnya iya. Dengan kita belajar agama, misal para suami Bu, ditengoknya Rasulullah kalau salah minta maaf, mengakui, kemudian mengubah. Pas kita buat ternyata ndaklah hina kita di mata istri, betul enggak Bu? Atau istri mengakui kesalahan, cuman ada juga suami ini yang meleset Bu, ngaku salah, istri mengkek lah dia Bu. Ya Bang, aku minta maaf ya Bang, aku salah. Makanya jangan macam-macam sama Bang. Sok lah kayaknya Bu, itu tuh ya kadang. Itu pula kadang salahnya sok lah dia gitu. Nah jadi Bu ya, orang yang mengakui kesalahan itu rata-rata kesehatannya bagus jadinya Bu. Nah kenapa begitu Bu ya? Kalau di Amerika orang sakit-sakit tuh Bu ya, dipasangkan nanti di kepalanya namanya tomografi emisi positron. Ditengok dokter nanti Bu, hormon apa yang keluar. Kalau misalnya yang lebih banyak itu hormon adrenalin dan kortisol, langsung aja ditembaknya Ibu. Ibu suka sakit hati ya sama orang, langsung kena tuh Bu. Tapi kalau orang pemaaf, hormon di kepala itu ada 3, melatonin, setakolamin, agrinin, paropisin namanya Bu. Jadi kalau orang tidak masuk hati itu Bu ya, sehat Bu. Contohnya orang gila Bu. Orang gila tuh Bu ya, makan sembarangan. Ibu tahu enggak, darahnya normal rata-rata tuh, enggak ada yang kolesterol tinggi Bu, orang gila tuh. Saya tahunya di mana Bu? Pas saya ceramah di RSJ, Rumah Sakit Jiwa. Covid sedang menjadi-jadi itu Bu, Dok, ada enggak orang gila yang Covid? Manalah bisa Ustaz. Orang ini enggak ada itu yang dipikirkannya dong. Darah normal semua nih Ustaz. Yang kena diabetes enggak ada orang ini. Jiwanya aja yang sakitnya, selebih sehat. Karena apa Bu? Dia ndak perajuk, dia ndak ada pemasuk hati, mau dibilang orang gila, mau apa, dia santai aja. Kita nih yang pemikir, cobalah kakak bayangkan Kak, dah apa juga salah aku lagi kan Kak? Sakit lah Ibu dibuatnya macam itu. Jadi Bu, kalau kita tuh lempang Bu ya, santai kita suka memaafkan orang gitu Bu ya. Misalnya ada orang Bu bilang ke saya, Ustadz diburuk-burukkan orang tuh, Ustadz dibilang Ustadz gini, buruk aku yang dia tahu tuh sedikit baru tuh.
asli aku lebih parah daripada itu. Itu caranya, Bu. Kita coba jujur masing-masing, Bu ya. Sebetulnya orang memburuk-burukkan kita tuh sedikit dia baru tahu buruk kita, Bu. Asli kita yang dia tidak tahu, cuman kita sok suci. Kita tuh sok suci, Bu. Jadi saya ketika orang ngadu-ngadu kayak gitu tuh, itu di mana saya dapat, Bu? Cucu Rasulullah ketika dihina orang. Jadi orang mau mukul orang yang menghina tuh, jangan kalian pukul. Yang dia bilang tuh sedikit dia baru tahu. Kita nih aib kita, Bu, karena ditutup Allah aja, Bu. Kalau dibuka kan aslinya gimana coba? Nah itu, Bu. Jadi lempang jiwa kita nih, Bu. Nggak ada yang merajuk-merajuk, nggak ada yang sakit-sakit hati. Nganggap orang tuh apa namanya, Bu ya, ketika orang menghina kita ya mereka karena tidak tahu. Kan itu aja, Bu. Kalau udah tahu nggak akan mungkin dia seperti itu gitu ya, Bu ya. Saya latihannya di YouTube, Bu, dihina orang, dimaki orang, direndahkan orang, biasa aja sebetulnya, Bu. Itu pilihan kita mau sedih ya kena lah kita. Tapi kalau kita buat lucu-lucu loh jadinya, Bu, kata-kata netizen itu sebetulnya. Jadi kalau kita orang yang suka mengaku salah, otomatis kita suka memaafkan. Nah, kalau kita suka memaafkan ya sembuh penyakit kita, Bu. Jadi salah satu penyembuh ajaib itu adalah ketika kita memaafkan kesalahan orang yang tidak termaafkan. Itu tuh besar tuh, Bu. Ya kadang kita dalam keluarga, Bu ya, keluarga kita direndah-rendahinya, kita direndah-rendahi kita. Bodoh kau nih, masa kau enggak tahu soal itu? Itulah Kak, ngapa aku nih bodoh ya Kak ya? Kayak mana caranya kira-kira? Kan mati setannya jadinya, Bu. Ini langsung emosi, bodoh apa aku? Itu tentu menjadi jadinya, Bu ya. Karena ada kesombongan. Nah, orang yang minta ampun itu menandai dia orang yang tawadu, yang mengakui kesalahannya dan dia berusaha untuk tidak mengulanginya lagi gitu, Bu. Ini utang tidak bayar tuh besok utang balik tuh tidak mau orang utang lagi, Bu ya, trauma orang jadinya. Nah, jadi sampai orang mengatakan, Bu, tidak usah utangin dia, bagak dia daripada ibu nanti tuh, Bu, payah nagihnya tuh. Nah, tentu itu lagi ya, Bu ya. Dia tidak ngakui kesalahan dia. Nah, ini dari Ibunda Siti Hawa adalah teladannya kemampuan kita untuk menghinakan diri, merasa diri tidak bersih dan memohon maaf kalau kita salah dan jangan berharap untuk bisa lagi kembali seperti semula. Nah, itu, Bu. Orang kan banyak udah minta maaf tuh baik balik enggak. Misal gini, Bu. Ibu ada orang yang nyakiti, Bu. Kemudian dia minta maaf sama ibu, ibu maafkan bukan berarti ibu dekat lagi sama dia. Orang kan banyak ngerti kan itu ya, Bu ya. Kalau udah minta maaf itu kan baiklah kita macam dulu balik. Mana bisa, Bu. Seperti kertas. Kalau sudah diremuk, Bu, tidak bisa diluruskan lagi. Ibu tidak akan nyaman. Jadi sama dengan Rasulullah ketika Hamzah kan dibunuh tuh, Bu. Paman Rasulullah Hamzah dibunuh. Ditombak oleh Wahsy. Dibayar oleh Hindun. Setelah itu, Bu ya, rupanya Wahsy masuk Islam. Diakuinya ke Rasulullah, ya Rasulullah, aku yang membunuh pamanmu Hamzah. Maafkan aku ya Rasulullah. Kata Rasulullah, aku maafkan engkau, tapi menjauhlah dariku. Kan tidak mau Rasulullah ketemu dia, Bu. Karena nanti ketemu sakit hati juga baru, Bu ya. Akhirnya kita ngomong ini, Kak udah kakak maafkan Ibu tuh, udah biasa nampak muka sakit aja hati saya ini nengok. Kan jadi rusak jadinya kan, Bu. Jadi maksudnya itu apa-apa hal yang tidak menyenangkan ibu, udah ibu maafkan, stop. Setelah itu jangan berhubungan lagi gitu, Bu. Penting kita udah saling memaafkan udah. Manalah nyaman kita lagi, Bu ya, kalau udah ada masalah tuh, tidak mungkin kita nyaman gitu, Bu. Nah kemudian di dalam Al-Quran juga Allah menceritakan tentang Siti Maryam, ya Bu ya. Siti Maryam ini ya cukup jauh nih, Bu ya, karena di dalam Al-Quran itu ya Siti Hawa, Maryam, kemudian ibunda Nabi Musa, kemudian istri Firaun, nah itu, Bu ya. Cuman ada yang tidak solehah, istri Nabi Lut, istri Nabi Nuh, nah, tuh. Jadi kalau Siti Maryam nih, Bu, bapaknya ini kan namanya Imran, ibunya namanya Hana. Nah, kedua suami istri ini sudah lama menikah tapi tidak juga kunjung diberi Allah anak. Nah, ini Bu ya. Kalau kita kan udah putus asa tuh, Bu. Akhirnya macam-macam lah program, makan daging tidur miring kanan supaya dapat anak laki-laki, makan ikan tidur miring kiri supaya dapat anak. Mana lah mau macam itu, Bu. Datang ke tempat urut gitu ya, Bu ya, diurut-urut apa segala macam.
Jadi dulu Bu, kalau tabib dulu orang susah dapat anak, ada caranya sama dia Bu. Jadi ada sepasang suami istri, udah lama menikah tidak punya anak, datang ke dia. Kemudian apa kata tabib ini? Saya ingin ngobrol sama istri bapak, tapi tolong bapak tunggu di luar. Ngomong dia Bu berdua. Apa masalah? Belum juga dapat anak, udah lama menikah. Jadi mau hamil. Iya, percuma. Kenapa percuma Pak Tabib? Usia ibu hanya tinggal 40 hari lagi. Tidak juga bisa untuk hamil. Jadi ajal ibu udah tinggal 40 hari. Tidak usah ibu mikir hamil lagi. Hamil 9 bulan. Tapi jangan ceritakan kepada suami ibu. Iyalah Tabib. Pergi ibu. Sejak itu pemenung ibu tuh Bu. Makan tidak mau, tidur tidak mau, sampai kurus badannya Bu. Kalau dalam keadaan pemikiran tuh kan cepat turun berat badan tuh Bu. Akhirnya datang suaminya di hari ke-37. Ngapa Ma? Kok Mama tambah lama tambah kurus, sering merenung, makan tidak mau, tidur kadang malam gelisah. Diceritakannya lah Bu. Jadi sebetulnya kata-kata tabib itu, kamu percuma hamil karena usianya tinggal 40 hari lagi. Sementara hamil membutuhkan waktu 9 bulan. Jadi itulah yang membuat aku merenung. Sama-sama menangis setelah suami istri ini berdua Bu. Sampailah hari ke-40. Tak mati-mati dia Bu. Hari 41 nak mati juga. Hari 42 nak mati sampai hari 45. Akhirnya datang balik ke tabib tuh. Pak Tabib, tapi katanya istri saya tinggal 40 hari lagi. Pak, tidak ada orang tahu ajal orang satu pun. Termasuk saya pun tidak tahu. Saya melakukan itu untuk mengobati istri bapak. Istri bapak tuh banyak betul makan enak-enak. Jadi tutup lemak rahimnya. Jadi sekarang kan udah kurus tuh. Coba lah balik. Insya Allah dapat anak. Nah, itu caranya Bu. Orang kalau diingatkan mati kan takut ya Bu. Makan tidak enak, apa tidak enak. Macam masa-masa COVID nih Bu, ibu tuh buat Indomie, habis buat Indomie dimakannya Bu, rupanya ambar rasanya. Oh enak, matilah mama lagi, kena COVID mama lagi, tidak berasa mini lagi. Bukan tidak berasa, mama tuh bumbu belum mama masuk. Banyak betul takut ya itu kan Bu ya. Bangkit takut orang dibuatnya. Nah jadi Bu, Hannah ini, ibunda Siti Maryam ini terus berdoa kepada Allah untuk dikaruniai anak. Ingat Bu, Nabi Zakaria aja punya anak di umur keberapa Bu? 77 tahun. Jadi kadang heran juga orang kita nih Bu, memaksa-maksakan takdir tuh ya Bu ya. Berobat sana, berobat sini, berobat. Ada aja lah terus Bu ya, karena apa namanya nih? Dia betul, dia ndak boleh kita ikhtiar tapi jangan ngotot gitu ya Bu ya. Ini kadang ya Allah udah capek aku berusaha belum juga kau kabulkan. Nah itu yang salah Bu. Kalau ikhtiar aja terus berobat, minum herbal ini, tidak mau dikasih orang herbal ini, coba juga. Itu jadi amalan Bu, jadi ibadah jadinya. Nah cuman Hannah ini mencontohkan kalau ingin punya anak itu udahlah minta aja ke Allah. Karena tidak akan ada yang sia-sia. Walaupun sampai tua dia Bu, tetap dia berdoa Bu. Makanya belum Maryam lahir kan sudah jadi yatim Bu. Bapaknya sudah meninggal karena sudah tua yang berantukan Bu. Nah jadi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Sekalipun Hannah perempuan tua, akhirnya dikabulkan Allah, dia hamil. Bagi Allah Bu, tidak ada perempuan yang menopause. Tahu Ibu, usia nenek tertua di dunia sekarang yang melahirkan 71 tahun. Hati-hati nenek, jangan bilang daman-daman. Alah Ustaz, kami menopos Ustaz, tidak mungkin. Kalau Allah berkehendak Bu, demi Allah tetangga saya Bu, tetangga saya dan nenek-nenek Bu, anak bungsunya itu kelahiran tahun 71, itu anak bungsunya Bu. Tidak taunya tahun 82 lahiran, dan udah tua Bu, cucunya udah besar lahir anaknya. Sampai keponakan itu manggilnya om kecil jadinya Bu. Rasanya tuh tidak mungkin gitu Bu. Udah tua lah waktu itu kan, dan tidak usia untuk melahirkan lagi. Jadi tolong waspada nek ya. Tolong nenek, tolong waspada. Wah, kalau Allah berkehendak tidak ada yang bisa menolak ya. Kalau secara ilmu kedokteran iya ya Bu ya. Menopause
udah berhenti darah haid, menopause. Kalau bagi Allah tidak ada yang menopause. Nabi Ibrahim melahirkan Ishak itu udah berapa umur Siti Sarah kata ibu tuh? Udah umur 86 tahun loh bu. Nabi Ibrahim udah umur 90-an. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kemudian bu, kita lihat apa teladan dari Hana ini bu. Jadi selama dia dikasih Allah kehamilan itu, dia selalu berdoa kepada Allah dalam surah Ali Imran ayat 35. Itulah doa Hana selama dia hamil. Ya Allah, sesungguhnya aku nazarkan untukmu anak yang dalam kandunganku ini agar menjadi anak yang soleh dan berkhidmat. Maka terimalah ia dariku, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi sudah diniatkan anak dalam kandungan itu ini untuk mengabdi kepadamu ya Allah. Dengan cara apa? Tentu kita mengarahkan didikan anak dari kecil kepada agama. Itu yang namanya nazar yang dibuktikan bu. Ini dia ingin anak jadi anak yang soleh dan solehah. Kasih handphone tiap hari bu. Gimana caranya? Berarti kan kita tidak menolong dia bu ya. Tapi kalau misalnya bu diarahkan anak ke agama, nangis lah dia. Anak saya kan kecil juga tuh bu, pengen HP, saya tetap tidak mau ngasih. Cuman orang tua tolong sediakan waktu untuk main sama anak. Ya jadi babu lah saya bu. Jangan melarang aja pandai. Kawan kan dia main. Jadi robot saya bu, jadi kuda juga. Kadang kan orang tua bu, jangan main HP juga, dia main HP bu. Jadi kadang kan orang bu untuk melengah-lengah anak ustaz daripada ribut dia. Kalau saya enggak bu, main sama anak. Ajak dia main, letih lah kita. Karena orang tua tuh kata Imam Al-Ghazali apa bu? Bisa dijunjung seperti langit, bisa dipijak seperti bumi. Jadi ya, jadi kuda-kuda boleh. Untuk dihormati dia ya juga. Kadang sedang main tuh bu, pakai kamu dia sama saya lagi bu. Ya kan ada adegannya kan bu, ada adegannya. Dia jadi robot, saya minta tolong sama dia. Robot bisa bantu saya robot. Kenapa kamu? Katanya bu saya dikejar bayi Squid Game robot. Tolong saya robot. Baiklah. Kalau keluarkannya ilmunya nanti kan bu. Saya pula jadi bayi Squid Game itu diginikan harus terlempar lah saya ke lemari bu. Udah tadi minta tolong, sudah tuh saya pula yang jadi korban. Jadi kita yang bantu anak kita bu. Nah udah mulai apa dia masukkan dia ke pondok. Karena kalau udah di pondok bu tentu tidak ada lagi memegang HP. Tidak boleh lagi megang HP. Itu namanya kita menolong dia untuk taat kepada Allah. Tapi misalnya jika ibu lihat anak ibu itu dia bukan ke hafalan Quran, bukan ke kuat ke agama, tapi dia kuatnya ke matematik, janganlah dipaksa ke agama bu. Apa yang menjadi bidangnya ke situ salurkan. Jangan dipaksakan banyaknya itu bu. Gagalnya orang tua itu sebetulnya anaknya kelebihannya menggambar, dipaksanya les matematik, hancur dia jadinya bu. Payah nanti cari kerja bu, ndak ada, itu gaib tuh bu, urusan Allah tuh. Jadi apa yang menjadi nampaknya anak ibu kelebihannya di mana? Jadi masukkan agama, tunaikan hobi dia, jadi enak dia jadinya bu, kuat dia jadinya. Makanya Finlandia menjadi negara nomor 1 pendidikan terbaik di dunia. Dia meniru cara Rasulullah. Rasulullah itu mendidik sahabat bagaimana bu? Kemana arahnya dia, ke situ dia dikuatkan. Contohnya Zaid bin Sabit bu, umur 13 tahun, main pedang tidak pandai, tapi cepat menghafal Quran, ngerti bahasa orang, langsung jadi sekretaris pribadi bu. Itu cara Rasulullah bu. Jadi Finlandia juga gitu bu. Kalau anak ini tidak bakatnya ke sini, tidak ke situ diarahkan. Itu makanya mereka maju jadi bu. Di Indonesia ini bu, tupai disuruh terbang, kemudian gajah disuruh berenang, mana bisa bu. Maksudnya anak kita tidak paham fisika, harus paham dia. Kan letih dia jadinya kan bu ya. Dia tidak ngerti itu. Ingat ibu ada anak di TV diwawancara jadi gila dia gara-gara les matematik. Ditanya siapa namanya nak? 8 katanya bu. Pokoknya angka aja jawaban dia, kan kasihan jadinya itu bu ya. Jadi nazarkan anak itu untuk Allah. Itu cara Hannah ini bu dalam surah Al Imran ayat 35 ini.
Aku nazarkan anak yang dalam kandunganku ini agar menjadi anak yang soleh. Tapi ingat Bu, dia minta anak yang soleh. Dia minta laki-laki nih Bu. Jadi nenek Nabi Isa nih, dia minta anak laki-laki. Maryam nih supaya mintanya anak laki-laki, mau diserahkannya ke Allah. Kemudian Bu ya, ternyata yang keluar perempuan. Awalnya Hannah kecewa gitu Bu, kecewa dia. Aduh, ini kan anak aku nazarkan untuk Allah, kalau perempuan gimana? Rupanya tidak ada masalah gitu Bu ya. Nah akhirnya Hannah pun sadar, memang anak perempuan tidak sama dengan anak laki-laki, tetapi Allah Maha tahu yang terbaik untuk kita. Ada yang minta anak laki-laki, dikasih Allah anak perempuan. Allah tuh Maha tahu dia Bu. Ini kalau dikasih anak perempuan bisa menjadi dinding bagi orang tuanya dari neraka. Ini bapaknya banyak betul dosa. Macam saya, anak saya kan 5 perempuan Bu. Bapaknya jahat mungkin nih Bu ya. Jadi supaya banyak terhapus dosa saya kali Bu. Ya, anak saya perempuan, 5 orang perempuan semua Bu. Jadi datang orang bilang Bu, Ustadz pasti pengen anak laki-laki. Demi Allah Bu, tidak pernah saya mengatur takdir sedikit pun, atau pernah meminta ke Allah, ya Allah karuniakanlah saya anak laki-laki. Demi Allah tidak. Orang aja yang sibuk Bu, deh kasihan Ustadz ya ada laki-laki. Padahal biasa aja Bu. Demi Allah tidak ada masalah sedikit pun gitu Bu. Cuma karena kan kita tahu Allah itu pasti tahu yang terbaik untuk kita. Masa pula kita yang ngatur Bu ya. Nah kemudian Bu, di sini kita lihat betapa mulianya ibunda Siti Maryam ini, cara dia betul-betul ingin mengkhidmatkan anaknya untuk Allah. Makanya kata Allah Bu, sesungguhnya Allah telah melebihkan Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran dari segala isi alam. Itulah kelebihan, salah satu kelebihan keluarga Imran, yaitu ayahnya Siti Maryam ini Bu. Nah kemudian Bu, waktu Siti Maryam dilahirkan itu kan berebut orang Bu untuk mengasuhnya, karena kan sudah dinazarkan untuk Allah nih. Jadi banyak orang ikut tuh Bu, termasuklah Nabi Zakaria. Zakaria ini masih paman dari Siti Maryam. Ujiannya apa Bu? Ini arus air, kemudian dilemparkan lidi. Siapa yang lidinya melawan arus, dia yang memelihara Siti Maryam. Rupanya cuma lidi Nabi Zakaria yang melawan arus. Akhirnya ke Nabi Zakaria lah pemeliharaan Siti Maryam. Nah, ditengoknya Bu ya, ternyata anak yang dinazarkan kepada Allah itu betul-betul khidmatnya sangat tinggi. Betul-betul rajin dia beribadah di sana Bu. Sampai untuk makannya saja Allah yang mengantarkannya. Maksudnya buah-buahannya. Makanya kata Nabi Zakaria dalam surah Imran ayat 37, "Hai Maryam, di mana kamu memperoleh makanan ini?" Kata Maryam, "Makan ini datang dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa batas." Jadi selama ini Bu, orang itu tidak yakin bahwa kata Allah, "Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun." Dan dari langitlah kami turunkan rezekimu dan apa-apa yang kami janjikan. Orang sibuk mencari di bumi aja terus Bu. Allah cuma mengatakan apa dalam surat Toha itu Bu? Wa'mur ahlaka bis sholah. Perintahkanlah keluargamu untuk sholat. Wastobir alaiha. Bersabarlah di atasnya. La nas'aluka rizqo. Kami tidak minta rezeki sama kalian. Nahnu narzuku. Kami yang ngasih rezeki. Jadi cuma itu aja Bu. Baik-baik aja ibadah, rajin-rajin ibadah, nanti Allah yang ngeset rezeki. Dan rata-rata Bu ya, orang-orang yang rajin ibadah, dia kekurangan pekerjaan, tapi insya Allah dia tidak akan kekurangan rezeki. Ada aja jalan dia dapat tuh Bu. Saya ada satu orang yang saya tengok Bu ya, tidak pernah mengeluh ibadah, rajin hidup, susah, tapi lolos saja Bu. Anak masuk pondok semuanya, terbiayai juga. Ada aja jalannya tuh Bu. Jadi makanya kalau kita mencari duit di bumi ini Bu, sakit kita. Tapi kalau kita mencarinya dari langit, maksud dari langit itu apa Bu? Kerjakan aja apa yang disuruh Allah. Ibu pedagang, jujur aja dagang. Pasti Allah akan menurunkan rezeki dari langit. Nah itu maksudnya Bu. Kemudian Bu, setelah beranjak usia yang sudah matang,
Siti Maryam ini, datanglah malaikat Jibril, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah memberi kabar gembira kepadamu dengan kalimatnya berupa seorang putra namanya Al-Masih Isa anak Maryam. Ia seorang yang terkemuka di dunia dan akhirat, salah seorang yang dekat kepada Allah." Dibilang kabar gembira, tapi ini kan ngeri nih Bu kan. Kau kan kelahiran anak, tapi bapaknya tidak ada. Nah itu Bu. Sampai kata Maryam, "Bagaimana aku bisa melahirkan padahal aku tidak seorang pun yang menyentuhku?" Kata Allah, "Begitulah Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki." Jadi itu hanya untuk Siti Maryam. Kalau sekarang kan banyak juga bunda anak bapaknya. Tapi bukan seperti Siti Maryam ya Bu ya. Bapaknya tidak ada, dia yang buat kelakuan dari mana-mana bapaknya. Kasiannya kita Bu, seperti di Amerika itu ada satu acara reality show. Dan rata-rata Bu, ternyata anak-anak mereka tuh bukan anak dari suami mereka. Oh itu sedih-sedih jadinya Bu. Bapak ini menggugat ke acara itu gitu. Saya heran, kok dua orang anak saya ini tidak ada mirip saya gitu Bu ya. Akhirnya cek DNA Bu, ternyata bukan dia bapaknya. Berapa sedihnya itu Bu ya. Karena pergaulan bebas itu Bu gitu. Makanya Islam diatur betul sama Islam ini ya Bu ya. Ini sama ini udah halalkan, jangan sampai macam-macam gitu Bu. Nah, jadi akhirnya benar ya Bu ya. Allah itu menghalalkan pernikahan ini gunanya untuk memelihara keturunan. Jelas siapa orang tuanya gitu Bu. Kalau di sana tuh enggak jelas Bu. Awak sayang sama anak rupanya anak awak gitu ya Bu ya. Dia biasa aja bagi dia, mau kemana-mana, suami bawa istri orang terserah gitu ya Bu ya. Pokok asal suka sama suka boleh. Nah, itulah akibatnya jadinya Bu. Tidak jelas lagi dia. Nah kemudian Bu, waktu Siti Maryam ini mengandung, bayangkan Bu berapa fitnah itu. Itu termasuk Nabi Zakaria dicurigai loh Bu, menghamili dia oleh orang masyarakat penduduk. Tapi hebatnya Siti Maryam Bu, rela dia dibully orang daripada dia harus menggugurkan bayinya. Kesabaran di fitnah itulah yang jadi teladan Bu. Sanggup difitnah orang. Itu tuh susah loh jawabnya Bu. Memang ada bayi kok dalam perutnya. Mau ngomong apa? Kan tertuduh juga tuh Nabi Zakaria. Pamannya sendiri itu ngapain dia? Bayangin Bu, itu fitnah yang ditanggung. Jadi kita ini Bu harus kuat menanggung fitnah dan tidak perlu klarifikasi gitu. Ibu letih loh Bu. Ibu difitnah orang. Terus ibu berusaha menjelaskan ke orang. Orang yang benci sama ibu tetap tidak akan percaya, percuma Bu. Kan buang-buang energi jadinya kan Bu. Jadi ya udah serahkan aja kepada Allah. Ini ada istri yang memfitnah suaminya. Nah gini nih Bu, saya tahu persis cerita suaminya ke saya gitu. Istri saya ini Ustadz orangnya kurang tahu soal agama. Jadi kadang-kadang dia itu suka mencuri uang dan dia tidak pernah mau mengaku. Jadi dia ini sekarang saya seringkali orang membenci saya tanpa saya tahu apa sebabnya. Nah, rupanya pas saya duduk ada di tempat orang-orang duduk, rupanya orang tuh sedang menceritakan istrinya nih Bu. Istrinya tuh 2 jempol baiknya kata orang nih Bu. Orang enggak tahu Bu. Istrinya nih sebetulnya jahat, betul. Cuman dia pandai melapis ke orang bahwa dia orang baik. Akhirnya suami itu terfitnah Bu. Banyak orang enggak suka sama suaminya nih. Saya bilang, Bapak banyak-banyak aja istighfar. Karena kita nggak mungkin untuk menjelaskan ke orang siapa kita, kan nggak mungkin Bu ya. Misal saya dibenci orang tuh saya sibuk klarifikasi gitu ya Bu ya. Tidak benar apa yang bagus, diam aja lagi Bu. Habis sendiri berita tuh, habis sendiri. Cuman kadang kita nih sibuk melawan ya Bu ya, membantah. Karena kalau fitnah tuh Bu sulit untuk dibantah, itu yang fitnah tuh Bu. Dia bentuk-bentuk nyata, bentuk-bentuk betul itu yang kita lakukan. Ibu tahu enggak, saya aja sempat terjadi kemarin rupanya keributan di antara ibu-ibu yang pernah ikut ceramah saya. Ada seorang perempuan, dia itu sebetulnya termasuk perempuan nakal. Jadi dia ikut pengajian saya. Dia duduk di saya aja enggak tahu Bu, dia duduk di samping saya, dia selfie. Jadi seolah-olah saya sedang sangat dekat dengan dia Bu.
dia posting. Maksud dia posting itu bukan sebetulnya untuk menjatuhkan saya, enggak gitu. Cuman akhirnya ibu-ibu tuh ribut ke dia, kamu hapus enggak foto tuh. Nanti dibilang orang Ustaz Nazril, kami tahu betul siapa kamu. Kamu di Facebook kamu enggak ada pakai jilbab, kamu apa? Kamu posting foto Ustaz Nazril. Karena ibu-ibu tuh tahu Bu, pengajiannya waktu itu sama mereka gitu. Dan saya enggak tahu, posisi saya tuh duduknya ke depan gini Bu. Cuman dia ngambilnya dari samping. Nah, itu. Kalau saya nyantai aja Bu, wong kita enggak ada apa-apa kan Bu ya. Cuman rupanya ibu-ibu yang tahu ngamuk, kan nggak perlu saya ngamuk kan Bu. Udah ada yang ngamuk ya gitu. Nah, dikasih tahu lah ya. Kadang itu sulit untuk di bendung itu kan sulit Bu ya, kita untuk membela-bela diri itu letih kita Bu. Orang kalau mencari kesalahannya tidak ada Bu, ada aja salahnya terus. Contohnya kadang saya Bu ya berpikir begini. Banyak orang sering misalnya ceramah menjelekkan pemerintah atau apa gitu. Saya dari dulu tuh memang tidak pernah mau ikut di sana. Semua orang pasti punya kekurangan. Semua orang punya aib. Nah, kan itu ya Bu ya. Apa ndak mungkin ndak ada baiknya. Nah, kan itu ya Bu ya. Sampai harus kita sesama muslim loh. Pokoknya yang saya pegang apa Bu? Sesama muslim tidak boleh saling menghina. Tidak boleh merendahkan orang. Tidak boleh mencaci maki orang. Cukup, selesai itu aja pegangannya. Nah, jadi keteladanan Siti Maryam ini tahan terhadap fitnah dan tidak bergeming sedikit pun. Ya Bu ya, karena dia tahu bahwa dirinya benar dan ini anak dari Allah. Jadi kalau memang kita memang benar, kita berada di jalan yang diridhoi Allah, udah difitnah orang santai aja. Itu maksudnya Bu ya. Nah, inilah dulu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada bertanya silahkan, kalau tidak kita tutup. 5, 4, 3, 2, 1. Kita tutup dengan doa. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asika wa min ta'atika wa ma tuballighuna bihi jannataka wa min al-yaqini ma tuharrinu alaina masa'ibud dunya. Allahumma amdi'na bi asma'ina wa absarina quwwatina ma yatana wa ja'alhu waritha minna wa ja'al sarana man zalamana wa ansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallil alaina man la yarhamuna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.